Halo guys, welcome back to my channel. Halo, halo, halo. Sambil gue jalan balik, gue mau ngomongin beberapa hal yang tentunya berhubungan sama motor ini ya, Kawasaki R6N. Kurang lebih 3 tahun lah gue pakai kendaraan ini, motor ini. Jadi banyak keluh kesahnya, cuman yang mau gue sharing sebenarnya lebih ke kelebihan dan kekurangannya aja sih. Kelebihan kekurangan Kawasaki R6N buat orang-orang yang mungkin lagi kepikiran, gue pengen ganti deh, pengen nyobain deh beli R6N, tapi gue mau tahu dulu nih apa kelebihan kekurangannya, karena ya nggak ada motor yang sempurna gitu. Cuman gue akan mencoba untuk mengutarakan dengan sedetil dan sejelas mungkin yang bisa gue sharing ya. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Aduh, iklan, bentar, asap. Kelebihannya yang pertama udah pasti di harga. Harganya itu buat ukuran moge ini sangat affordable. Jadi karena ini keluaran 2012 gitu ya, sampai 2015 lah. Harganya ini kisarannya sekarang secondnya di 65 sampai 75 jutaan. Itu kalau yang jual tuh showroom. Harga ini tentunya full paper ya. Terus juga kalau bisa dapet harga di bawah ini ya bagus, tapi perlu dicek kembali kayak plus minusnya lah dari kendaraan tersebut, karena kendaraan tua juga kan, jadi mesti dicek kok bisa murah banget gitu. Tapi kalau di atas 75 rasanya udah nggak layak lah, kemahalan gitu maksudnya, nggak worth it aja. Yang di atas 75 ada nggak sebenarnya? Ada aja, mungkin yang modifnya banyak atau yang limited gitu, yang frame merah itu biasanya harganya lebih mahal. Ntar gue tunjukin gambarnya, ini yang frame merah nih, yang gini nih, itu harganya biasanya lebih mahal. Masuklah ke kelebihan yang kedua, yaitu pajaknya. Pajaknya ini hitungannya menurut gue cukup affordable buat moge. Pajaknya berapa sih? Kalau kayak motor gue ini PKB-nya itu di 1,2 hampir 1,3, anggaplah 1,3 total gitu ya kalau kita perpanjang STNK. Jadi cukup affordable. Gambarannya pajak 1,3 itu mirip-mirip ZX25R yang notabene kendaraan baru kan gitu. Sedangkan ini udah dapat 650 cc dibandingkan moge-moge yang di kelasnya di atasnya lah gitu ya, yang kayak Ducati aja setahu gue Dukmon tuh 2,5 juta ya kalau nggak salah pajaknya gitu. Jadi ya lumayan lah, ini masih affordable dari segi pajak. Terus kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga menurut gua adalah riding positionnya. Riding position ini ukurannya enak banget kalau menurut gua ya, khususnya gua tinggi badan gua lumayan lah, gua 181 cm. Pakai kendaraan itu masih ideal, gue napak dengan enak, tangan gue juga maju dengan enak gitu, nggak terlalu bungkuk, dan memang sport naked kan, sport apa ya, sport naked, sport touring naked gitu, antara itu. Jadi posisinya nyaman banget, dan dengan alasan itu kenapa, karena dia nyaman, itu banyak banget orang yang make R6 tuh nggak cuma buat touring atau kayak gue Sabtu Minggu gitu, nggak gitu doang, tapi bahkan banyak yang pakai buat harian. Kita masuk ke poin keempat. Poin keempatnya adalah ini menurut gua motor yang paling cocok untuk orang-orang yang mau transisi dari 250 cc mau nyobain moge. Ini sangat cocok. Kenapa? Dari segi maintenance-nya nggak repot, terus unitnya banyak, harganya murah tadi kan, sama tenaganya itu berasa banget ketika udah 250 cc main kesini. Walaupun ini 2 silinder ya, tapi ini 650 cc, jadi tenaganya itu berasa, wah ketara banget lu upgrade gitu. Tapi di sisi lain upgrade-nya ini nggak banyak bawa repot gitu, masih cenderung mudah untuk lu sesuaikan dengan diri lu gitu. Jadi ini bener-bener moge yang menurut gue ya proper buat orang yang mau naik kelas dari 250 cc ke moge gitu. Atau ya mungkin orang-orang yang sebelumnya jarang motoran tapi mau langsung main moge, ya kesini dulu aja, karena ini menurut gue paling ideal, paling cocok. Sekarang kita masuk poin kelima. Nah, poin kelimanya adalah maintenance-nya tidak mahal.
Gue bicara maintenance ini tuh rutin ya, yang rutin. Nah, gue kebetulan tidak jauh dari rumah, ya setengah jam lah gitu ya, itu ada bengkel spesialis Kawasaki yang gue percaya. Maintenance gue itu ganti oli dan filter, biaya jasanya nih ya, jasanya itu cuma 40.000. Bayangin. Yang lebih keren lagi adalah ini moge 650 cc tapi pakai olinya cuma 2 liter. 2 liter tuh udah termasuk ketika lu ganti oli filter. Kalau bandingannya gini, CBR 600 itu setahu gua ya pakai 3,5 liter. R6 Yamaha itu juga kalau nggak salah pakai 3,5 liter. Jadi lu minimal sekali ganti oli itu beli 4 botol. Sedangkan motor ini lu cuma butuh beli 2 botol. Jadi sangat ekonomis gitu untuk maintenance rutinnya. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya yang menurut gue paling berasa adalah dari segi pengereman. Nah, pengeremannya ini sangat apa ya, kurang lah pokoknya. Pengeremannya ini menurut gue untuk tenaga yang sebesar ini masih nggak terlalu mumpuni gitu. Jadi ibaratnya apa ya, yang gue rasakan dari motor ini adalah lu tidak pernah kesulitan gas. Pokoknya lu urusan kecepatan ini nggak pernah PR gitu. Jadi susahnya itu bukan ngegas atau nyari kecepatan, tapi susahnya adalah ngerem di motor ini. Itu yang mungkin kalau menurut gua paling pertama ketara banget gitu. Apalagi rem belakangnya, waduh makin lebih parah lagi lah. Kalau misalnya udah nyobain gitu akan ngerasain sendiri langsung, oh remnya kurang nih buat tenaga yang segini gitu. Kekurangan yang kedua adalah ya masalah umumnya ER6 sendiri, yaitu fuel pump dan juga si lubang kunci gitu. Nah, fuel pump ini memang udah jadi bulan-bulanannya ER6 lah. Jadi kalau sekarang karena ini kan gak ada unit baru ya, semuanya unit bekas. Satu hal yang mesti kalian cek ketika beli ER6 bekas adalah ya tangki bensinnya kalian cek apakah karatan gitu. Kalau misalkan terlihat tidak karatan, artinya fuel pumpnya masih bagus lah gitu. Karena karatan itu indikasi di dalam tangki itu juga banyak lumpur dari sisaan karat gitu. Nah, itu yang ngebikin fuel pump itu bekerja tidak maksimal. Untuk gambaran ya, yang gue tahu dari orang bengkel, 1 dari 3 ER6 yang beredar saat ini itu fuel pumpnya kondisi lemah gitu. Jadi ya usahakanlah untuk lebih hati-hati ketika membeli itu. Sama ya tadi lubang kunci ya, lubang kunci itu karena ini motor lama dan belum ada immobilizer, sangat banyak kunci-kunci yang beredar itu bukan kunci orinya. Tapi ya nggak masalah, namanya juga motor tua ya kan, dan lebih dari 10 tahun nih umurnya. Yang ketiga ini secara spare part susah-susah gampang, pastilah karena dia motor tua. Itu gue punya tali kopling di rumah satu buat standby jaga-jaga. Kemarin gue ada kasus waktu gue bawa motor gue tuh agak bunyi gitu. Pertama gue kira kampas kopling. Hampir gue beli kampas kopling tuh lumayan loh, 1,3 kalau lu beli semuanya gitu ya. Dia ada 7 lembar. Hampir gue beli, cuman akhirnya gue bawa dulu ke bengkel spesialis itu yang gue kenal. Ternyata problemnya bukan di kampas kopling, melainkan di karet apa sebutannya? Karet gear di ban belakang. Akhirnya gue harus beli karetnya itu. Untungnya di bengkel itu ready, harganya udah termasuk pasang tuh 450. Kekurangan yang keempat adalah kalau ini kan memang udah agak lama ya, jadi motor agak lama tuh ya DNA-nya banyak DNA tua juga. Contohnya apa? Yaitu lampu depannya. Jadi headlampnya ini sama lampu sennya tuh, lampu sen ya kalau nggak salah ya, gue lupa yang mana itu, semuanya masih halogen. Jadi alangkah baiknya kalau lu sudah beli gitu, ganti aja dengan LED. Halogennya itu kan soalnya masih halogen kuning juga kan. Tapi mostly sih banyak udah diganti ke LED gitu. Karena LED juga nggak mahal. Dia pakai lampunya itu, kalau headlamp sama lampu jauhnya itu H11. Jadi banyak yang udah diganti juga karena biar kelihatan lebih muda kan. Kalau kita pakai lampu kuning,
lampu bohlam lama gitu kan, ya kelihatan tua lah gitu. Nah sekarang kita masuk ke kekurangan yang kelima menurut gua. Standarnya ER6 ini tuh pakai pelek yang 5 inci. Nah pelek 5 inci itu ukuran maksimal bannya di 160. Jadi sama kayak kita pakai motor 250 cc aja gitu, yang rata-rata kan bannya dapat 140 tapi bisa di-upgrade sampai 160 gitu. Nah ini ban standarnya 160, jadi sayang lah gitu. Sedangkan kalau lu mau pakai tapak gede itu bisa lu upgrade velgnya jadi yang 6 inci Del Cavig gitu, kayaknya sih di 2 jutaan ya, tapi gue nggak tahu itu baru apa bekas. Nah ini kebetulan gue 2 kali beli ER6 sudah dapet velg gedenya. Nah, dulu gue pakai ban 190 dulu, itu gue kurang nyaman sih karena dia terlalu mepet sama rantai. Nah sekarang ini gue pakai 180, jauh lebih nyaman lah gitu. Nah itu jadi pertimbangan juga tuh buat kalian kalau misalkan mau beli ER6, coba dilihat udah dapet pelek gede belum, atau justru masih pakai pelek standar. Ya, dan paling itu aja kelebihan dan kekurangan yang bisa gue share tentang Kawasaki ER6. Namanya motor kan ada kelebihan dan kekurangan lah. Jadi semoga dari yang gue share tadi bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Itu aja videonya buat hari ini. Jangan lupa mampir ke channel gue untuk ngeliat video-video gue yang lain. Gue lagi aktif bikin kabur bentar, dimana gue menemukan hidden gem di berbagai lokasi di Jabodetabek buat jadi referensi baru motoran, biar nggak ke situ-situ lagi gitu. So itu aja dari gue. Thank you semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Bye bye.